Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada hari ini saya akan membahas tentang topik yang sangat menarik, yaitu pentingnya sebuah program penjualan terhadap kelangsungan bisnis kita. Barusan tadi setelah maghrib saya membaca sebuah artikel yang ada di Media Kompas, yang mana di sana membahas tentang 4 kesalahan yang membuat bisnis kecil jadi bangkrut. Ya, nah itu yang membuat saya menjadi tergelitik untuk ingin membahasnya, gitu ya. Sesuai dengan topik pada hari ini yang saya angkat, yaitu pentingnya sebuah aplikasi penjualan terhadap kelangsungan bisnis kita. Berdasarkan dari Kompas tersebut ya, bahwasanya dia membuat 4 kesalahan ya. Ini versi Kompas ya teman-teman, 4 kesalahan yang dilakukan oleh bisnis kecil. Yang pertama itu adalah kurangnya dana atau modal yang dimiliki. Ya, seperti itu. Itu versi Kompas. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk masalah modal, ya kalau menurut saya tidak terlalu masalah ya. Karena berdasarkan pengalaman saya menjalankan bisnis selama ini, modal itu adalah yang kedua ya. Yang pertama itu adalah bagi saya adalah kemauan. Nah, di saat kemauan kita sudah ada, maka nanti akan timbul nanti skill. Nah, skill ini yang akan kita bentuk di saat kemauan kita kuat ya. Jadi meskipun teman-teman punya skill yang bagus tapi kemauannya sangat rendah sekali, maka kemungkinan kecil juga bisa menghasilkan uang atau bisa menghasilkan modal. Maka mode pertamanya adalah kemauan, dari kemauan nanti bisa melahirkan skill. Seperti itu. Nah, yang kedua menurut Kompas itu adalah karena si pebisnis kecil ini tidak punya perencanaan. Nah, jadi tidak punya perencanaan di sini maksudnya adalah seperti yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar adalah memiliki visi dan misi. Jadi teman-teman, meskipun kita memulainya dari bisnis kecil, kita harus juga memiliki visi dan misi ya. Apa itu visi? Visi itu adalah kita mau jadi seperti apa nanti, itu visi ya. Kalau misi, apa yang akan kita lakukan untuk menuju impian kita tersebut, itu yang namanya misi. Contoh, kalau seandainya saya sekarang bergerak di bidang komputer, visi saya menjadi toko komputer nomor 1 di Kota Padang. Itu visi saya. Nah, misinya apa? Misinya adalah pelajari apa kelebihan dan yang kelebihan yang dimiliki oleh bisnis komputer selain saya gitu. Dan itu bisa saya tiru dan bisa saya modifikasi ya. Itulah salah satu strateginya yang disebut dengan misi. Seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga, yang penyebab bisnis kecil ini bangkrut versi Kompas tadi adalah karena marketnya tidak jelas. Seperti itu. Contoh, seorang penjual sayur, dia jualan di toko elektronik. Kira-kira marketnya ada nggak? Ya, kurang pas ya, kurang pas marketnya. Tapi di mana marketnya yang pas? Yaitu di pasar tradisional yang ramai, di situ marketnya. Begitupun juga kalau seandainya toko komputer ditaruh di tengah-tengah orang jual sayur, kira-kira gimana? Ada penjualan nggak kira-kira? Pasti grafiknya rendah. Seperti itu analisanya. Begitu kita melihat market atau target yang pas dalam kita memposisikan lokasi tempat usaha kita. Seperti itu yang namanya market tadi. Nah, yang keempat kesalahan, dan yang terakhir poin yang keempat yang menurut versi Kompas tadi adalah karena tidak bisa mengelola keuangan. Nah, sesuai dengan topik yang saya bahas pada hari ini, yaitu tentang pentingnya sebuah program penjualan terhadap perkembangan bisnis kita ya. Betapa banyak kita saksikan itu para pengusaha kecil UMKM yang tahun 2 tahun yang tutup atau gulung tikar ya. Penyebab yang membuat mereka bangkrut itu adalah karena tidak bisanya mengelola keuangan ya. Teman-teman, mungkin kita semua mengenal perusahaan-perusahaan besar seperti apa? Facebook ya, seperti mungkin seperti Google, seperti kalau di Indonesia ada Panasonic, ada apalagi perusahaan-perusahaan dari Indonesia, Telkom dan PLN dan lain sebagainya. Teman-teman, perusahaan itu bisa besar ya, itu karena mereka bisa mengelola keuangannya ya. Jadi bukan berarti bisnis kita tunggu besar dulu baru kita kelola keuangan, salah besar ya. Jangan tunggu besar, tapi dia bisa besar kalau dari kecil sudah kita kelola keuangannya. Nah, cara yang paling tepat untuk mengelola keuangan itu adalah dengan menggunakan program penjualan ya. Program penjualan terserah, di pasaran sangat banyak sekali teman-teman nama programnya. Ada Zahir Akunting, ada ePos, ada banyak ya, banyak sekali. Dan saya sangat menyarankan teman-teman untuk menggunakan program itu ya. Kalau versi gratisnya banyak ya, banyak. Kalau pengen download di Android itu banyak kalau versi gratisnya. Nah, itulah yang saya lakukan selama ini. Dari awal berdiri saya di tahun 2011 ya, tahun 2011 itu saya mendirikan usaha komputer, bisa dikatakan itu tanpa modal teman-teman ya, tanpa modal ya.
Di saat itu saya memiliki modal sekitar 2.100.000. Itu di tahun 2011 ya. 2011 2.100.000 dan itu pun 2.100.000 saya dapatkan dari uang beasiswa saya dari perguruan tinggi tempat saya kuliah dulu. Seperti itu. Nah, di masa itu uang 2.100.000 itu untuk kontrak kerja aja atau kontrak toko aja nggak dapat, teman-teman ya, nggak dapat ya. Allah memberikan jalan ke saya ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau dipikir secara logika nggak memungkinkan ada toko yang mau kontrakkan 2 juta, nggak ada. Paling rendah pada saat itu adalah 4 juta ya. Itu baru kontrak aja, belum nanti beli alat-alatnya yang kita butuhkan. Saya fokus utamanya adalah di servis pada waktu itu. Dan menariknya di sini teman-teman, padahal ya saya akan mau buka servis komputer. Asal teman-teman tahu, sedikit pun, bukan sedikit ya, saya belum bisa menjadi tukang servis ya. Untuk yang hal kecil lah, kalau di komputer biasanya install ulang Windows, install ulang aplikasi. Saya jujur tidak mempunyai keahlian di sana ya. Saya tahunya cuma cara install seperti itu ya, sudah kayak gitu aja. Kalau saya praktekkan, saya tidak pernah full bisanya. Tapi karena keinginan yang kuat, akhirnya saya buka bisnis saya dan alhamdulillah teman-teman, di saat ada servis yang masuk ya, rasanya di awal-awal buka masuk aja satu servisan, itu senangnya luar biasa ya, senang luar biasa. Di saat datang servis, saya ceritakan sedikit, di saat servis datang atau masuk ke toko saya terima barangnya, kemudian saya dengan yakin memberikan atau meyakinkan konsumen bahwasanya saya akan memperbaiki barang ini ya, dan konsumen pun oke lah, dia yakin dan konsumen pun pulang ya. Teman-teman, di saat konsumen sudah pulang ya, yang saya lakukan adalah bukan langsung mengerjakan barang tersebut ya. Kalau menurut teman-teman saya ngerjakan apa? Saya melakukan apa ya? Saya nggak bisa ngerjain barang servisan tersebut. Yang saya lakukan apa? Saya tutup toko saya, kemudian saya bawa barang servisan konsumen tadi ke tempat toko servisan yang lain. Itu yang saya lakukan, teman-teman. Ya, itu yang saya lakukan. Setiap ada servisan saya bawa ke tempat lain. Ya, kira-kira terlalu berani atau terlalu nekat atau gimana? Ya, nggak masuk akal kan? Kita buka servis tapi kita nggak bisa servis. Tapi keyakinan saya pada saat itu, di saat kalau ditunggu saya bisa untuk servis komputer, maka saya yakin akan lama. Takutnya setelah saya belajar aja kerjaan saya, takutnya nanti persaingannya udah banyak ya. Saya baru akan mulai. Makanya saya mulai dari sekarang, saya yakinkan diri saya untuk mulai dari sekarang, apapun rintangannya akan saya lewati. Alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih berdiri dan alhamdulillah sekarang saya memiliki 6 toko yang ada di Kota Padang. Dan di toko yang lain bukan di komputer semua ya, bergerak di bidang lainnya juga. Alhamdulillah. Kenapa bisa seperti itu? Seperti yang saya katakan tadi, itu adalah karena pembukuan saya bagus ya. Setiap ada keuangan yang masuk, itu saya dengan teliti, dengan hati-hati bagaimana keuangan yang saya dapat ini tidak saya habiskan. Tapi keuangan yang saya dapatkan ini atau tambahan modal yang saya dapat ini, bagaimana saya berpikir untuk bisa diputarkan ulang untuk menambah aset bisnis saya. Seperti itu. Itu yang muncul di pikiran saya. Ya. Kalau untuk di awal-awal mungkin gampang lah ya, kalau untuk mengelola servis masuk sehari itu mungkin 1 aja gitu kan. Kemudian stok barang kita belum banyak ya, gampang gitu kan. Tapi kita akan jadi kewalahan di saat stok barang kita jadi menambah ya, di saat servisan yang masuk itu bertambah ya. Makanya di sanalah peran dari sebuah program penjualan yang membantu kita menjalankan bisnis ya. Nggak masalah teman-teman, perputaran keuangan kita atau perputaran bisnis kita keuntungannya kecil, nggak masalah. Yang penting keuntungan yang kecil itu bisa kita putarkan kembali ya. Apa gunanya keuntungannya besar tapi keuntungan besar kita nggak tahu ini modalkah, ini keuntungankah, atau ini berapa persen yang mau kita putarkan, berapa persen yang mau kita investasikan ya. Jadi semua itu yang membantu saya adalah di program penjualan tadi ya. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman, program penjualan sangat penting. Jadi mulai sekarang apapun itu bisnis Anda, mau bisnis online, mau bisnis offline, mau besar, mau kecil ya, saya sarankan mulai sekarang pakailah program penjualan ya, pakailah program penjualan. Nah, banyak kok di luaran sana program penjualan yang versi gratis, versi berbayar. Nah, jika teman-teman ingin tahu kalau saya pakai program penjualan apa, teman-teman silahkan
komen di video saya ini dan silakan klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Nanti saya akan kasih tahu program penjualan apa yang saya pakai. Oke, itu saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memotivasi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.